Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Maulana. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Medan RI. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu mereview perusahaan. Jadi saya mereview perusahaan minuman terkenal di Indonesia maupun di dunia, yaitu PT Sinar Sosro. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu profil PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan di dunia. Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya teh botol yang diciptakan oleh keluarga Sosro Jojo. Keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerah penyebarannya masih di seputaran wilayah Jawa Tengah atau Slawi. Keluarga Sosro Jojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah tersebut. Baik, yang kedua yaitu cita-cita mulia dan apa yang telah dilakukan perusahaan. Cita-cita mulia. PT Sinar Sosro mempunyai sebuah cita-cita yang tertuang dalam sebuah visi, yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. The Indonesian World Class Beverage Company. Selanjutnya, apa yang telah dicapai perusahaan? Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga merambah pasar internasional dengan mengekspor produk one-way packaging or non-bottle beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Next, apa permasalahan yang diselesaikan perusahaan tersebut? Nah, permasalahan yang diselesaikan ialah di mana teh botol Sosro dapat menjadi minuman teh instan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang dapat dicari dimanapun, mau di toko besar atau kecil, dan bisa juga mendapatkannya di swalayan. Next, siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Menurut saya sendiri, yang memerlukan solusi adalah pemimpin karyawan perusahaan tersebut. Kenapa? Karena mereka harus memikirkan bagaimana menciptakan suatu produk baru yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 5. Apakah produk atau jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang? Produk dari PT Sinar Sosro merupakan produk musiman. Contohnya teh botol kotak 250 ml, Fruity genggam 200 ml, dan Fruity PET 500 ml mulai bulan Maret 2018 sampai Desember 2020. Itu menunjukkan produk dari PT Sinar Sosro adalah musiman, bukan jangka panjang. Oke, next. Berapa perkiraan jumlah produk atau jasa yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk memenuhi target pasar? Jumlah produk PT Sinar Sosro yaitu mempunyai target pasar sebesar 35% atau bisa juga disebut sebesar 350 sampai 1000 unit. Yang ketujuh, apa saja keunggulan perusahaan tersebut sehingga dapat memenangkan persaingan yang ada di pasar? Keunggulan produk PT Sinar Sosro yaitu yang pertama, teh botol Sosro bisa menurunkan tekanan darah dan juga bisa juga sebagai anti karsinogenik. Dan yang terakhir yaitu bisa juga mencegah penuaan dini. Karena produk dari PT Sinar Sosro begitu
begitu baiknya atau begitu banyak khasiatnya bagi diri kita untuk dikonsumsi. Yang ke-8, alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut. Alasan mengapa konsumen memilih produk dari PT Sinar Sosro. Yang pertama, rasanya yang enak. Yang kedua, harganya yang murah dan terjangkau. 3, kemasannya yang unik. 4, mempunyai khasiat yang baik bagi tubuh. Seperti di slide sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu mempunyai khasiat yang baik bagi tubuh. Yang 9, bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Konsumen bisa memperoleh dengan membelinya di pasar atau swalayan secara langsung. Yang kedua, dengan memperolehnya dari sales yang menawarkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dan bisa juga dengan cara cicip rasa yang dibuat oleh perusahaan, di mana cicip dulu baru dirasa. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola pelanggan? Berikan perhatian khusus, memberikan diskon ke pelanggan setia PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro menawarkan program yang menarik. Yang keempat yaitu melakukan follow up pasca penjualan. Yang terakhir, bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk atau jasa yang ditawarkan? Yaitu konsumen bisa komplain dengan menelpon langsung ke perusahaan tersebut atau dengan datang langsung ke perusahaan PT Sinar Sosro atau cabang-cabangnya di setiap daerah. Baik itu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.